Selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPBE selama 72 tahun. Dalam ibadah pagi ini akan dilayankan peneguhan sidi bagi saudara dan saudari kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar ia diteguhkan sebagai warga sidi jemaat setelah melewati proses katekisasi reguler dan pengembalaan. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yesi Anggreni Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, marilah berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kami kasih setianya membuat kita tetap memuja. Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Pertolongan kita ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Mazmur 121 ayat 2 hingga 3. Dan orang akan datang dari timur dan barat,
dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Tuhan menyertai kamu. Dan Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa, dan aneka budaya, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami, kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun kami sadar, seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika di dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus, Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan
Tanah tumpah darahku. Khairil Anwar. Aku tak ingin melihat bangsaku kalah tersungkur oleh waktu. Aku tak ingin melihat bangsaku jatuh tenggelam ke dalam kehancuran. Dengan tekad setinggi langit, untuk tanah ini aku rela berkorban. Di saat percaya diriku menyusut, di saat itulah semangatku semakin berkobar. Selama mentari masih menyinari dunia, aku takkan berhenti sedetik pun. Menyelamatkan, melindungi, dan mempertahankan. Walaupun hingga aku menyatu dengan tanah negeriku. Bersatulah, wahai penerus bangsa. Bulatkan tekadmu dan tegarlah bagai batu karang. Keraskan segala usahamu serta keraskan pula suaramu. Karena setiap usaha yang keras takkan mengkhianati. Harapanku akan selalu mengiringi untuk tanah negeri ini setiap hari. Aku tidak ingin lagi melihat Ibu Pertiwi tersiksa hati. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda kesana langkahmu menuju, tiada lagi rasa ragu. Tujuan sejati menunggumu selalu, tetap teguhkan dirimu. Masa depan yang akan tiba digapai dengan penuh asa, yang selalu menantikanmu pemuda. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda bersatulah kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang di rumah maupun di gereja, bersama-sama dalam rangka syukur ulang tahun ke-72 GPIB, kita akan juga bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati dalam pelayanan firman, dalam rangka juga peneguhan dua warga kasih di jemaat kita. Mari kita berdoa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar.
Jemaat terkasih, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 30 yang dibaca silih berganti, yang menyatakan, Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenankannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenangkannya gamis, dikenangkannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bencana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenankannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu kepada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah, dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambilnyalah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu
di atas mezbah, itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemak, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagian dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk 72 tahun GPIB. Usia yang matang, usia yang kita tahu telah melewati banyak pergumulan, tantangan, bahkan usia yang merupakan bagian dari cara Tuhan yang tetap akan terus memelihara GPIB dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu yang kita percaya. 72 tahun Bapak Ibu, pasti di antara kita, khususnya bagi Arman dan juga Marcella yang akan disidi sebagai anggota jemaat GPIB, belum lahir ya, 72 tahun. Nah, Bapak Ibu terkasih, ada salah satu tokoh yang kita yakin adalah tokoh reformasi dan merupakan juga pengaruhnya itu sangat besar di GPIB, yaitu Calvin, Johannes Calvin. Dia adalah Bapak Gereja. Jadi selain Luther, Martin Luther ketika tanggal 31 Oktober menyatakan di pintu gerbang gereja terhadap dalil-dalil reformasi, maka ada juga John atau Johannes Calvin.
Salah satu dari ajaran Yohanes Calvin yang kita baca terkait dengan firman Tuhan ini adalah tentang pengudusan. Yohanes Calvin mengatakan begini, bahwa dunia ini adalah panggung kemuliaan Allah, Theatrium Gloria Dei. Jadi karena dunia ini adalah panggung kemuliaan Allah, kalau kita bandingkan terbalik dengan nyanyian kita beda ya. Kalau kita nyanyinya apa? Dunia ini panggung sandiwara. Padahal Calvin mengatakan kepada kita, hei, dunia ini adalah panggung kemuliaan Allah. Tunjukkan pribadimu, tunjukkanlah hidupmu, tunjukkanlah karaktermu itu. Yang semuanya akan kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan Allah. Tapi kenyataannya yang kita temui adalah sandiwara di mana-mana. Contohnya apa? Sandiwara itu misalnya, kalau kita mau melihat meneropong, ada kalanya seringkali pejabat-pejabat gereja. Pejabat-pejabat gereja itu sudah diteguhkan, bahkan sudah melalui seleksi, dipanggil, dipilih, melalui proses pembinaan, lalu kemudian melakukan pelayanan. Tapi apa yang terjadi? Lain di bibir, lain di hati. Kalau sudah lain di hati, pasti lain di tindakan. Ya. Panggung sandiwara yang terungkap itu di gereja, salah satu contohnya. Lalu panggung sandiwara apa yang ada di rumah kita saat ini? Panggung sandiwaranya banyak. Misalnya, ketika Bapak Ibu di rumah saatnya mendampingi anak-anak sedang belajar online, sandiwara anak-anak pintar sekali. Di depan laptop, guru sedang mengajar, share screen ada materi pelajaran, mereka juga pegang handphone, lalu kemudian mereka sembunyi-sembunyi main game online. Dunia ini panggung sandiwara. Apalagi ya Bapak Ibu ya, panggung sandiwara. Suami pamit mau pergi kerja sama istri. Ternyata bukannya ke kantor, malah ke ke tempat janjian, ke kafe atau ke yang jawab laki-laki presbiter. Bukan karena pengalaman sendiri, tetapi karena menyaksikan bahwa dunia ini begitu banyak panggung sandiwara. Izin kepada istri, "Ma, pergi ya kantor." Sampai sana nggak ke kantor, lalu kemudian masuk ke hotel. Sampai di hotel, ya sudah terjadilah panggung sandiwara. Apalagi Bapak Ibu, itu suami, tadi pejabat gereja, anak-anak. Banyak ya Bapak Ibu ya, istri-istri juga bisa melakukan panggung sandiwara. Begitu manis sekali, tetapi kemudian dialami begitu manis di depan masyarakat, tetapi di rumah ya kata-katanya pun begitu tajam. Saya tidak mau terlalu takut nanti ada tersinggung gitu ya. Tapi panggung sandiwara ini di mana-mana ya Bapak Ibu ya, membuat kita sedih. Jadi di mana proses pengudusan Allah itu? Kan kalau kita lihat di sini, Musa itu sedang memanggil Harun dan anak-anaknya melakukan proses pengudusan. Jadi ada rangkaian upacara yang detail sekali kita baca. Sampai begitu banyak sekali uraiannya sehingga kita lihat, wah ini luar biasa. Si penulis ini begitu detail sekali mencatat bagaimana upaya Musa yang mentaati perintah Allah untuk memanggil Harun dan anak-anaknya, lalu menguduskan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam. Wah, imam apa ya? Kita tahu ya, Marcella dan Arman sebagai siswa atau yang mengikuti pelajaran katekisasi, bahwa imam itu adalah perantara. Jadi kalau umat itu mau datang, mereka mau mempersembahkan ungkapan syukur, atau mereka sudah melakukan perbuatan dosa, mereka membawa korban penghapus dosa atau korban ucapan syukur itu kepada imam. Lihat tanda panahnya ya, imam, umat datang kepada imam, lalu imam adalah perantara kepada Allah, lalu imam itu menyampaikannya kepada Allah. Ini persembahan korban penghapus dosa umat yang meminta pengampunan. Lalu ada proses pembakaran, lemaknya dibakar, lalu darahnya dipercikan
orang yang berdosa menumpangkan tangannya di atas kepala, semuanya sebagai lambang bahwa mereka adalah orang-orang yang memohon pengampunan daripada Tuhan melalui imam. Jadi perantara. Dan Musa ini sedang mempersiapkan Harun dan anak-anak ini sebagai imam, sebagai perantara. Tapi kalau Nabi beda ya, kalau Nabi Allah mau berbicara kepada umat, nah ini dia Allah berbicara kepada Musa, lalu kemudian Musa menyampaikannya kepada umat. Tanda panahnya beda. Dari atas ke Musa, ke Nabi, lalu kemudian kepada kita semua, kepada umat. Nah, ketika Musa melakukan upacara ritual mempersiapkan Harun yang dikuduskan dan anak-anaknya ini, ada yang menarik di sini yang kita baca dari 30 ya, dari 30 ayat ini. Dalam kitab Imamat 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30 tadi, terlihat ada bagian-bagian yang harus dilakukan oleh Musa untuk disampaikan kepada Harun dan anak-anaknya. Terlebih setelah proses berlangsung, bagaimanapun juga mereka saya uraikan ya, di ayat yang ke-6. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Ini ternyata air merupakan bagian dari pembasuhan. Yang najis, yang kotor, yang tidak baik, yang tidak layak, biasanya gitu kan. Kalau kita habis pulang belanja, kita tahu di masa pandemi seperti ini, virus di mana-mana, kita pulang bawa belanjaan, kita harus jemur dulu, kita harus keringkan dulu, lalu kemudian kita juga harus cuci dulu, tangan kita pun juga harus dibasuh dengan air. Itu merupakan bagian proses supaya kita yang kotor ini jadi bersih kembali, lalu kemudian kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan keluarga. Jadi Musa membersihkan dengan air Harun dan anak-anaknya di ayat yang ke-6. Setelah dibersihkan dengan air tersebut, lalu kemudian ada dipercikkan dengan darah ini kemudian dikuduskan, bukan hanya dengan air tapi kemudian dipercikkan dengan darah dari korban yang sudah dipersiapkan, dikuduskan mereka, karena darah itu adalah lambang kehidupan dan mereka harus dikuduskan. Itu ada di ayat yang ke-11 terus sampai kemudian kita baca lagi di ayatnya yang ke-16. Ada proses di mana korban yang dipersiapkan oleh Musa untuk menguduskan Harun dan kemudian juga anak-anaknya, diambil isi perutnya, diambil umbai hatinya, lalu kemudian kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Ini persembahan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau dilihat di sini, persembahan yang harum ini merupakan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, maka siapakah kita? Roma 12 ayat 1, tubuh kita adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kadang-kadang saya mungkin mau mengingatkan kembali bagaimana firman Tuhan ini terkait dengan persembahan hidup kita. Ketika kita mempersembahkan, kita mau hidup melayani Tuhan, kita mau mengikut Tuhan, seringkali kita harus jadi punya korban perasaan, korban waktu, korban pikiran, korban tenaga. Tetapi ini adalah bentuk persembahan Tuhan. Semua yang aku miliki ini, baik harta, baik tubuh ini, waktu ini adalah persembahan untuk Engkau Tuhan. Dan itu merupakan lambang di ayat yang ke-16. Lalu kemudian korban itu menjadi korban yang harum, korban yang menyenangkan hati Tuhan. Di ayat yang ke-23, domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Lihat, kanan, telinga kanan, lalu jari tangan dan kemudian kaki kanan. Ini merupakan simbol, sekali lagi, dengan telinga Harun dan anak-anaknya dipersiapkan untuk peka pada suara Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Dan ini juga merupakan bagian dari panggilan kita. Telinga merupakan lambang untuk mendengar. Bagaimana ketaatan kita mau mendengarkan segala sesuatu yang Tuhan firmankan. Jari tangan dan jari kaki juga melambangkan bagaimana kita mau mempersembahkan kaki kita, tangan kita untuk melayani Tuhan. Nah, dengan demikian rangkaian upacara yang dilakukan oleh Musa untuk Harun dan juga untuk anak-anak ketika kita aplikasikan di tengah-tengah syukur ulang tahun GPIB, terlebih ketika kita melakukan peneguhan CD untuk Arman dan juga Marcella. Engkau sedang ditabiskan oleh Tuhan untuk menjadi, dalam persiapan tadi, warga negara kerajaan Allah, dipersiapkan untuk menyatakan ya dengan segenap hatiku,
dan berkomitmen untuk menyerahkan diri sebagai persembahan yang kudus, yang harum di hadapan Tuhan. Dengan waktumu, dengan dirimu, dengan segala sesuatu yang kau miliki, jadikan sebagai persembahan untuk Tuhan. Jadi kalau hari ini merupakan bagian dari proses peneguhan sidih, saudara-saudara, kita lihat bagaimana Musa tadi mempersiapkan Harun dan anak-anaknya. Demikian pula saudara-saudara telah dipersiapkan dalam pelajaran katekisasi setiap hari Minggu jam 12 lalu kemudian jam 1 pasti dengan dukungan orang tua diingatkan untuk belajar. Itu merupakan bagian proses rangkaian upacara yang hari ini akan berlangsung dalam peneguhan sidih. Proses belajar terus dari tema-tema yang ada, dari isi materi pelajaran katekisasi, dukungan daripada suami atau dukungan daripada anak. Bagi Marcella yang menjalani katekisasi khusus, itu merupakan bagian di mana rangkaian upacara ini akan diselesaikan hari ini, tetapi akan tetap berlanjut dengan komitmen sebagai warga jemaat yang akan terus menghadirkan diri untuk hadir di panggung dunia ini untuk hormat dan kemuliaan Allah. Pengudusan, penyerahan diri untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan, itulah bagian dari komitmen setelah menyatakan ya dengan segenap hatiku. Arman dan Marcella, kita semua adalah imam. Kalau dalam kata asli gereja itu kan adalah eklesiologi gitu ya. Kita semua adalah gereja-gereja yang berasal dari dua kata, yaitu exit, dipanggil keluar, dan kemudian kata klesia itu kata dasarnya adalah kaleo, jadi dipanggil keluar. Kalau di dalam itu dasarnya itu ada dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang menyatakan, tetapi kamulah, coba Arman dan Marcella silakan membacanya, dan bahwa Anda adalah imam-imam yang kalau kita baca dalam perjanjian lama tadi ada orang-orang khusus yang dipersiapkan oleh Allah. Maka ketika gereja dihadirkan oleh Allah di tengah dunia ini, GPIB juga dihadirkan, saudara-saudara dihadirkan oleh Allah, maka kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar, kita adalah imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9, silakan saudara berdua membaca dengan keras. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi imamat ya. Pernah saya bertanya di dalam gedung gereja ini, kata dasarnya apa imamat? Kata dasar imamat apa? Imam ya, bukan mamat ya. Ya. Imam itu luar biasa gelar yang Allah berikan kepada kita semua sebagai imam-imam, perantara-perantara yang hadir dalam dunia ini untuk hormat dan kemuliaan. Tadi Yohanes Calvin mengatakan bahwa panggung ini adalah panggung untuk hormat kemuliaan Allah. Karena kita adalah imam-imam perantara-perantara untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tidak hanya dengan telinga kita mendengar, tidak hanya dengan tangan dan kaki, tetapi dengan mulut dan seluruh tubuh kita. Kita mau persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita sudah ditahirkan dengan baptisan, dengan air, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dan kita berproses sekarang selamat memasuki dunia ini sebagai panggung untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Melalui tutur kata dan melalui perbuatan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui kehadiran Arman, melalui kehadiran Marcella sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan juga bapak ibu keluarga di rumah. Jadikanlah panggung di dalam rumah tangga ini sebagai hormat untuk kemuliaan Allah. Di tempat bekerja ini adalah untuk hormat kemuliaan Allah. Di gereja ini terlebih lagi, ini adalah panggung untuk hormat kemuliaan nama Allah. Di dalamnya bukan kita yang tampil, tetapi kita mau menampilkan kemuliaan Allah untuk hidup bagi sesama kita agar mereka semakin mengenal kasih Tuhan. Mereka yang saat ini sedang menderita oleh karena pandemi COVID-19, mereka yang sedang bergumul Bapak Ibu dengan kehidupan rumah tangga,
kita hadir dalam kehidupan mereka masing-masing. Inilah kasih Allah melalui kehidupan Arman dan melalui kehidupan Marcella dan melalui kehidupan Bapak Ibu terkasih dan juga jemaat GPB Bukit Sentul. Tuhan memberkati. Jadilah imam yang akan terus menjadi perantara yang baik. Amin. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Peliharalah suluhmu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari barak terlepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Jemaat terkasih, hari ini kita menyambut saudara dan saudari kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka dapat diteguhkan sebagai warga sidih gereja. Peneguhan sidih adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, kedua saudara dan saudari ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasarkan Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis itu berarti mereka mengambil alih dan sekaligus membarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Jemaat terkasih, sebelum kedua saudara dan saudari kita ini mengucapkan pengakuan dan janjinya serta diteguhkan, kita awali dengan berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami, umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus,
Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus telah menjadi juru selamat mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kami mengundang saudara dan saudari yang diteguhkan sidih berdiri untuk mengaku iman dan janji dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara dan saudari percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dan saudari dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, penolong dan pemimpin sejati yang memimpin saudara dan saudari dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Kedua, apakah saudara dan saudari mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudara-saudari serta menerangi jalan hidup saudara dan saudari sehingga harus bertekun membaca dan merenungkan siang dan malam? Ketiga, apakah saudara dan saudari bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan untuk mengikut Yesus dengan setia di dunia ini serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara dan saudari miliki. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan umatnya, apakah jawabmu saudara Arman Putra Waroka? Tuhan mendengar dan menguatkan saudara. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan umatnya, apakah jawabmu saudari Marcella Claudia Yune Senduk? Tuhan mendengar dan menguatkan saudari. Jemaat terkasih, mari semua diundang untuk berdiri, mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, serta sekaligus mengukuhkan pengakuan dan janji calon sidi baru dengan hati dan mulut dan sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia
berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan kudus, serta berdasarkan pengakuan dan janji saudara dan saudari, maka kami meneguhkan saudara dan saudari sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami mengundang saudara dan saudari untuk ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan mengingatkan kembali akan tanggung jawab penuh saudara dan saudari dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, lakukanlah tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Dan Allah, sumber segala karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat Tuhan, sambutlah saudara dan saudari ini sebagai bagian dari warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang telah menjadi satu kesatuan dalam persekutuan untuk pembangunan tubuh Kristus. Jalan damai bagiku.
Mari kita mempersiapkan hati, kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bagi dunia yang menderita, mari kita berdoa. Kami mendengar, ya Allah, suara yang membuat mereka menangis dan menjerit oleh karena terpapar virus corona. Dan kami mendengar suara kecemasan dan ketakutan dari setiap keluarga yang memohon pertolongan untuk pemulihan pergumulan keluarga. Kami mendengar ada banyak sekali Tuhan penderitaan yang terjadi dalam dunia ini. Maka inilah kami, ya Allah, utuslah kami melalui doa syafaat ini ketika kami sehati sebagai jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul. Di tengah kami mensyukuri hari ulang tahun GPIB yang ke-72. Kami mau bersama-sama sehati mendoakan pergumulan-pergumulan yang terjadi di tengah-tengah penderitaan dunia ini. Kami bergumul bersama dengan pemerintah yang akan terus melakukan dan memperjuangkan yang terbaik dalam kehidupan masyarakat. Baik dari pusat hingga daerah, kami percaya Tuhan, mereka akan terus memikirkannya, merencanakan dan merancangkannya yang terbaik. Karena itu Tuhan berkati para pemimpin negara kami. Berkati agar setiap orang juga yang ingin melakukan dan merancangkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, Tuhan hentikan, dan Tuhan akan membuat mereka berhenti untuk tidak melanjutkan rancangan-rancangan yang jahat. Tetapi biarlah setiap orang-orang yang ingin melakukan dan menghancurkan kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan ingatkan mereka, Tuhan sadarkan mereka, buat mereka kembali kepada jalan yang benar. Berkati agar TNI Polri bekerja sama dengan tiap-tiap rumah sakit, tim medis akan tetap terus berjuang untuk menghentikan dan memutus mata rantai dari virus corona ini. Sehingga Engkau juga akan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, mendampingi mereka dan melindungi mereka dalam tugas dan tanggung jawab bersama dengan keluarga. Secara khusus kami menyerahkan pergumulan jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul. Berkati jemaat-Mu yang mengalami pergumulan demi pergumulan dalam rumah tangga, dalam mendidik anak yang masih kecil, di tengah pekerjaan, di tengah kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan, buat mereka selalu punya pengharapan dan melakukan segala sesuatunya dengan keyakinan bahwa Tuhan pun turut bekerja untuk merancangkan damai sejahtera dalam hidup umat terkasih kami ini, yaitu jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor. Sehingga ketika kami sebagai gereja akan melangkahkan ke depan, Engkau berkati diaken penatua, unit misioner, komisi yang ada di dalamnya, bahkan BPPJ, semuanya pun juga akan bersama-sama bergandengan tangan dalam melayani Tuhan. Berkati agar orang tua kami yang sudah lanjut usia pun, janda dan duda, mendapatkan penghiburan. Mereka tidak pernah mengalami kesendirian karena Tuhan beserta dengan setiap orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia dan mereka yang telah menjadi janda duda dan hidup dalam pergumulan di dunia ini. Kami bersyukur bersama dengan saudara Arman Putra Warokah dan juga Marcella Senduk. Dalam kasih-Mu Engkau telah menyertai mereka, membantu mereka, membuat mereka setia menjalani dan mengikuti proses pelajaran katekisasi dalam pembentukan iman, membangun iman, membuat mereka dipersiapkan menjadi anak-anak Tuhan yang hadir dalam dunia ini. Mereka akan hadir untuk hormat dan kemuliaan Allah dimanapun mereka Tuhan panggil dan Tuhan tempatkan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan di tengah jemaat-Mu ini, dan juga dalam masyarakat. Kami percaya Tuhan bagi Arman dan juga bagi Ibu Marcella, mereka akan tetap hidup dalam kasih-Mu, dalam perlindungan-Mu. Mereka akan tetap terus mempertahankan iman bahwa Tuhan Engkau adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Dan kami bersyukur dan bersuka cita bersama keluarga Waroka dan Senduk bahwa peneguhan sidi ini dapat berlangsung oleh karena penyertaan dan kasih-Mu menyertai kedua anak-Mu terkasih dan seluruh keluarga besar.
Terima kasih ya Allah, seluruh rencana program kerja gereja yang akan berlangsung Tuhan berkati, sehingga kami pun semuanya akan mempersembahkannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan Tuhan, Engkau akan turut campur di dalam gereja-Mu ini, memimpin dan menuntun kami semuanya. Dan kami bersyukur bersama dengan penatua, diaken, organis, pemandu lagu, tim multimedia, bahkan jemaat-Mu yang hadir dalam gedung ibadah ini, bahkan tim pelkes yang mendampingi kegiatan ibadah dalam kesetiaan mereka. Tuhan juga menyertai seluruhnya, sehingga jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau memberkati tiap keluarga dalam rumah masing-masing Tuhan. Engkau adalah Allah yang juga mendengar doa mereka saat ini yang mereka sampaikan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan mendengar doa dari setiap keluarga yang hari ini dalam rumah tangga mereka, mimbar Tuhan hadir berbicara kepada mereka, hadirat Tuhan dirasakan, sehingga mereka pun sangat akrab berkata-kata berbicara kepada Engkau Tuhan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Dan ketika kami berdoa untuk tiap keluarga, kami menyerahkan juga untuk keluarga Korputi Pesik, keluarga Helena Patiwael, keluarga Siburian Pangaribuan, keluarga Nainggolan Peyo, keluarga Siaan Supatmo, dan keluarga Mas Kris Pamuji. Dalam kasih-Mu Engkau hadir memberkati, menyertai dan melindungi, serta menjaga keluarga kekasih kami ini, bahkan mereka yang tidak kami sebutkan, Tuhan juga memberkati dan menolong mereka. Bersyukur bersama ulang tahun dari jemaat-Mu untuk kelahiran mereka pada tanggal 8 hingga 14. Ibu Konstansa Penturi, Bapak Novi Soplanit, Ibu Konstans Korputi Item, dan juga Ibu Rimina Morina. Dalam kasih-Mu Tuhan, pertambahan usia mereka akan menjadi berkat dan sukacita bagi seluruh keluarga. Dan kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat yang sedang sakit, Ibu Diksi Sianenia, Oma Konstan Korputi Hitam, Oma Helena Patiwael, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Palendeng, dan Bapak Yohanes Ermas Paitela. Tuhan hadir selalu dalam masa tua mereka dan memberikan mereka kekuatan dan juga damai sejahtera-Mu. Inilah syukur kami, inilah permohonan kami. Tuhan, Engkau berkati seluruh program kerja dan anggaran dari jemaat-Mu GPB Bukit Sentul. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon Engkau hadir dalam hidup kami di tengah-tengah pelayanan dan kesaksian yang dilakukan untuk bersama jemaat GPB Bukit Sentul Bogor. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terima
persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, warta jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta jemaat secara lengkap dapat dilihat di Facebook GPB Jemaat Bukit Sentul sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus. Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Syukur kepada Tuhan melalui dukungan gereja dan para mitra, sepanjang tahun 2019, Lembaga Alkitab Indonesia telah menyebar Alkitab dan bagian-bagiannya untuk umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara. Saya ini orang buta tidak sekolah, tapi kerinduan saya ini saya punya senjata. Terus terima dengan buat tangan, seperti berkat besar. Saya senang. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang telah melaksanakan program ini bersama dengan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kiranya Lembaga Alkitab Indonesia tetap menjadi berkat bagi seluruh umat. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah membantu. Dengan penuh keyakinan kami
mendoakan bahwa Tuhan yang membalas setiap kebaikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tahun 2020, LAI kembali mengajak gereja-gereja dan umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk mendukung hadirnya Alkitab dan bagian-bagiannya bagi saudara-saudara kita di wilayah pulau-pulau di sekitar Riau, Sekadau, Dayak Iban, Kota Baru, Miangas, Tagulandang, Laoje, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Toraja, Kupang, Sabu, Halmahera Selatan, Dogiai, Asmat, dan Komoro. Banyak orang yang memerlukan Alkitab, juga kebutuhan anak-anak atau Alkitab anak. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan, ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul, Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Pesan hari ulang tahun ke-72 GPB 31 Oktober 2020. Puji syukur dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, karena pada tahun ini Baktera Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB telah memasuki usia yang ke-72. Pemeliharaan Tuhan atas GPIB dirasakan melalui kehadiran 326 jemaat dan 292 pos pelkes yang tersebar dalam 25 musyawarah pelayanan di 26 provinsi, mulai dari Sabang sampai Bau-Bau, Nunukan sampai Cilacap. Tema: menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Menjadi arah utama di tahun pelayanan 2020-2021 bagi gerak langkah GPIB mewujudkan visi menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaannya. Untuk itulah penguatan tatanan bergereja penting dilakukan. Misalnya melalui perelevansian naskah-naskah teologi, eklesiologi, dan misiologi GPIB, melalui pembinaan terhadap sumber daya insani SDI GPIB, yang bertujuan meningkatkan optimalisasi dan efektivitas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja. Juga melalui upaya-upaya peningkatan pendanaan, fasilitas, dan sistem informasi dalam rangka menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Penguatan tatanan bergereja secara sinodal berlangsung dalam kegiatan persidangan sinode yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sedianya pada bulan Oktober 2020 ini, persidangan Sinode 21 akan diselenggarakan. Namun rencana tersebut terhalangi oleh kondisi pandemi. Berdasarkan masukan lebih dari 2/3 jemaat GPIB seluruh Indonesia, maka kegiatan tersebut ditunda dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Marilah kita mendoakan agar Tuhan memberkati seluruh persiapan dan pelaksanaan persidangan sinode GPIB tersebut, sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dari tatanan bergereja yang terus mengalami penguatan itulah GPIB semakin dimampukan
untuk menghadirkan diri menjadi saluran berkat Allah bagi dunia. Kehadiran GPB sebagai salah satu elemen bangsa dan masyarakat di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diharapkan dapat memberi manfaat yang dirasakan oleh lingkungan sekitar, bahkan alam dalam mengatasi pergulatan kehidupan. Salah satu pergulatan besar umat manusia di seluruh dunia saat ini adalah hadirnya pandemi virus corona yang menyerang sendi-sendi kehidupan, khususnya dalam bidang kesehatan, namun juga ekonomi. Sampai hari ini, dampak besar pandemi dan resesi telah dirasakan oleh begitu banyak orang, termasuk di Indonesia. Ketidakpastian akan hari depan begitu kuat membayang-bayangi manusia dan tak sedikit berbuahkan kekalutan. Pengharapan menjadi sebuah kata yang keberadaannya sangat dibutuhkan semua orang pada sekarang ini. Pengharapan dapat diraih ketika gereja atau persekutuan orang percaya sungguh-sungguh menata seluruh keberadaan dirinya, sehingga dapat merangkul dan menolong yang menderita dan berbeban berat. Melakukan karya nyata, termasuk dengan selalu mendoakan dan mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran pandemi dan juga melakukan protokol-protokol kesehatan secara tertib. Persoalan akibat pandemi dan resesi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi GPB melalui penguatan tatanannya untuk menyatakan terang kasih Allah melalui tindakan yang konkret dan relevan dengan konteks di mana keluarga besar GPB hadir berada. Hasil dari proses penguatan tatanan bergereja itulah yang hendaknya diterjemahkan ke dalam karya nyata yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan alam sekitar. Sebagaimana kita ketahui bersama, Provinsi Kalimantan Tengah dipersiapkan menjadi lumbung pangan untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Ini merupakan langkah pemerintah yang perlu didukung oleh segenap elemen bangsa, tak terkecuali oleh gereja. Dalam hal ini, GPB mendoakan dan mendukung program pemerintah tersebut, sekaligus mendorong jemaat lokal beserta seluruh pelayan dan warga jemaatnya untuk berpartisipasi dan berkontribusi aktif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk itulah kegiatan peringatan ulang tahun ke-72 GPB dipusatkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan maksud agar sinergitas internal dan eksternal yang telah GP bangun dan kembangkan selama ini, termasuk dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, dapat semakin ditingkatkan. GPIB bersinergi dengan masyarakat, pemerintah, dan alam agar di tengah kemajuan teknologi digital saat ini, kearifan lokal dan budaya adiluhung, kemajemukan sosial budaya, serta keanekaragaman hayati yang merupakan kekayaan turun-temurun negeri ini dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia Maju tahun 2045. Dirgahayu ke-72 GPIB Soli Deo Gloria, Jakarta, 31 Oktober 2020. Majelis Sinode GPIB. Jemaat terkasih, mari berdiri. Pergilah engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka dihiburkan. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan
di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Jemaat terkasih, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Pengasih, kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan, kiranya menganugerahimu kelemahan, agar engkau tidak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur, kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya Allah yang Esa Tritunggal kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita kini dan selamanya.